Waktu itu hanya disampaikan berkaitan dengan ada rencana kita mau bangun jalan dari Senayan sampai Tapir. Nah, berkembanglah di diskusi awal tanggal 27 Januari itu. Wah, tanggung kalau sampai Tapir katanya. Dengan perwakilan dari Seteluk Rea, kemudian dari Lamusung. Minta juga teruskan sampai ke Lamusung katanya. Bukan menolak pembangunan, Pak ya. Bukan menolak pembangunan. Yang saya tolak itu harga tanah saya, bukan pembangunannya. Pemirsa, kita sekarang sedang berada di salah satu proyek infrastruktur jalan yang menelan anggaran cukup besar di tahun 2024. 28 miliar. Bukan anggaran kecil. Itu anggaran yang sangat luar biasa. Tapi semuanya itu patut kita pertanyakan karena masih banyak persoalan di dalamnya. Baik itu yang pernah protes pada saat pembebasan lahan dan pun juga tentang kualitasnya. Untuk itu, saya Unang Silatang langsung kita akan mengupas setajam fakta. Sekarang akan melakukan pengecekan langsung terhadap kualitas dari jalan yang menelan anggaran 28 miliar. Baik, kita bisa lihat ini adalah gambaran kualitas pekerjaan dari proyek ini. Bagaimana posisi retakan yang ada di dek jalan. Bahkan ini belum lama. Hanya karena adanya air, ini belum bisa betul-betul menahan air atau aliran air sehingga membuat posisi itu retak. Bahkan ini rusak. Kita melakukan pengecekan langsung di lokasi ini, di salah satu titik yang kira-kira dari titik awal di persimpangan Lamusung itu jaraknya hanya ratusan meter, dan di sini kita bisa lihat bagaimana kondisi bahu jalan yang itu betul-betul sangat membahayakan karena posisinya ini sangat rentan ketika adanya aliran dari bukit atau aliran air yang datang dari bukit Lamusung. Kita bisa lihat bagaimana hasil cor-coran dari proyek jalan ini. Nah, ini langsung terkelupas tanpa kita harus bersusah payah.
terlihat di lokasi ini masih ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan beberapa alat berat, dan tentu ini semakin tajam dugaan kita bahwa memang proyek ini masih belum tuntas dan menyisakan berbagai persoalan. Inilah keadaan dari aktivitas yang masih dilakukan dalam proyek yang harusnya ini sudah tuntas, yang ternyata masih sedang dalam masa atau masih sedang dilakukan pengerasan, dan juga kita lihat masih menggunakan beberapa alat berat. Ternyata masih ada beberapa titik yang belum teraspal, dan ini juga kita melihat ada aktivitas alat berat di titik yang berbeda dengan titik awal tadi. Dan di sini kita juga melihat adanya posisi kualitas jalan yang lagi-lagi betul patut kita pertanyakan. Ternyata proyek ini juga tidak dilengkapi dengan saluran drainasenya, berbeda dengan titik awal kita tadi yang sudah dilengkapi dengan drainasenya. Di sisi yang lain, di sini masih ada tumpukan material yang ternyata material ini sepertinya diperlukan untuk menguruk bahu jalan. Lagi-lagi ada bekas aliran. Berada di bundaran yang ternyata juga masih ada aktivitas pekerjaan yang dilakukan dengan alat berat. Ini juga titik yang rusak oleh karena pada satu titik badan jalan yang rusak dapat dilihat ketebalan aspal hanya beberapa sentimeter atau diperkirakan 3 cm lebih. Belum lagi dengan beberapa struktur yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan kualitas jalan. Ada 4 struktur perkerasan jalan raya yang baik. Baru selanjutnya ketebalan aspal harus disesuaikan dengan beban muatan penggunaan jalan. Jika melihat potensi penggunaan jalan raya Senayan Lamusung yang akan dilintasi oleh kendaraan berat, maka seharusnya ketebalan aspal itu mencapai 5 cm atau sampai 10 cm. Dari titik awal tadi kita lihat sebetulnya hanya ada beberapa meter saja untuk drainase dari jalan ini. Selebihnya dan ini nampak material di bahu atau di jalan, satu jalan.
tidak jauh dari titik akhir atau di ujung dari jalan ini, yaitu di pertigaan, tepatnya sebelum kita masuk ke daerah atau desa Senayan. Ini ada aktivitas dan dilakukan pengaspalan baru sebatas pengerasan. Pemenang proyek jalan dengan nilai 28 miliar rupiah, jalan Lamusung menuju Senayan adalah PT Nindya Arta Tobang. Kita coba mengecek keberadaannya dan berdasarkan informasi yang tertera di dalam sistem informasi LPSI Sumbawa Barat, keberadaan PT tersebut berada di Komplek Ruko Blok A3 Jalan Nang Sesat, Kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang. Kita perlu cek keberadaannya. Mari kita cek. Kita coba melakukan pengecekan pada setiap ruko yang ada di Blok A3. Ternyata tidak ada papan atau pelang nama dari PT Nindya Arta Tobang tersebut. Kami hanya menemukan salah satu papan dari gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Gapensi. Sayangnya, kantor ini ternyata juga tutup. Selain di depan Blok A3 Komplek Ruko Jalan yang Sesat, kami juga melakukan pengecekan di belakang dari komplek ruko ini. Dan ternyata tidak ada aktivitas yang menandakan bahwa ada kantor atau sekretariat PT Nindya Arta Tobang. PT yang merupakan pemenang dari proyek tender 28 miliar. Tentu ini sangat disayangkan. Kami mau tanya ini, Bapak pernah lihat PT Nindya Arta Tobang nggak di komplek ini? Nggak pernah itu. Nggak pernah ya? Nggak pernah dengar. Saya sering ke sini ambil barang. Sering ya? Ya, intinya aja. Nggak pernah saya kalau ke sana nggak tahu ya. Itu aja. Baik. Pemirsa, salah satu yang menjadi masalah dalam proyek infrastruktur jalan Senayan ke Lamusung adalah tentang pembebasan lahannya. Nah, sekarang kita coba mendatangi salah satu warga yang menolak pembebasan lahan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Mari. Baik Pak. Pemirsa, ini kita dengan Pak Sarifudin. Sarifudin. Ya. Ya, biasa dipanggil Amaipul ya. Ini kita mau datang untuk mengetahui bagaimana proses atau apa alasan Bapak menolak pembebasan lahan proyek pembangunan jalan tersebut.
Alasan saya Pak, bukan menolak pembangunan Pak ya, bukan menolak pembangunan. Yang saya tolak itu harga tanah saya, bukan pembangunannya. Di garis bawahi Pak. Karena harganya yang saya tidak mau itu Pak. Karena harga di saya di sini sampai sana lain-lain, beda-beda. Oh, Lain-lain. Nah, kami kan adakan rapat dulu Pak. Rapat pertama yang diadakan di Bulu Tangkis, Kecamatan Seteluk. Diundang kami sekitar 100-an lebih orang di situ. 114 Ya. orang. Lebih, Oh, malah lebih ya? lebih. Karena 114 orang itu kan yang dampaknya. Yang kiri kanan itu lebih pada saat itu. Yang rapat pertama dikasih kita gambaran. Karena kan tadi saya ngomong, bukan saya menolak pembangunan, bukan. Harganya yang saya tolak. Saat itu ya saya tanda tangan daftar hadir kan, namanya daftar hadir. Yang kedua, ketiga enggak. Nah, terus kita rapat lagi kedua di kantor desa persiapan Seteluk Rea. Iya. Nah di situ sudah yang 114 itu. Nah terus 114 di situ semua keluarkan pendapat di situ Pak. Dari air sungai pokoknya semua dah. Berapa nilai yang ada di dalam amplop untuk tanah? Nah kalau saya itu terus terang Pak ya, karena dokumen saya ada di teman saya di Caliwang, tak tahu masih ada apa enggak. 5.200.000 per hari kalau saya. 200. Itu paling rendah kalau saya, Iya. paling rendah. Dan Bapak yang paling rendah. paling rendah sekali 5.200.000. Yang lain ada 6, 7, 8, bahkan sampai 23 ada. 23 juta Tanah gunung. tanah gunung. Tanah gunung Lokasinya berdekatan dengan lokasi punya Bapak. jauh. 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 Di lokasi yang berbeda lah ya. Tanah saya kan Tanah sawah. produktif, tanah Produktif. sawah. Nah, tanah gunung, tanah kebun bisa lebih dari 20 lebih. Iya, iya. Kok tanah sawah Pak? Siapa yang enggak sakit? Betul. Kan sakit. Iya, iya. Nah, sudah selesai itu sudah tidak ada rapat lagi Pak. Langsung door to door sudah. Oh, door to door Iya. artinya panitia atau siapa yang door to door? Panitianya. Panitia. Saya dengan kepala dinas tata ruang datang lah. Kepala dinas atau kepala bidangnya? Kepala bidang. Oh, Pak, siapa namanya? Panapaan. Panapaan. Nah, datang ke tiap pemilik tanah. Alasannya, nah, kalau Bapak tidak mau, dihadapkan dengan pengadilan, disuruh sidang. Jadi kan masyarakat kasihan kan, orang SDM-nya di bawah. Kalau saya tidak bisa Pak, digertak begitu tidak bisa. Tetap Yang janji untuk bayar 2 kali lipat dari Iya, harga Pan. sitet itu siapa? Napaan, Panapaan. iya. Oh gitu. Ternyata ya dia bawa tawaran sesuai dengan amplop Amplop. yang dikasih nilainya 5.200.000. Karena ada tim penilai Oh katanya. ya, tim penilai. Mereka tidak bisa rubah katanya. Mm-mm. Kenapa tidak bisa rubah? Saya bilang tanah produktif dengan kebun gunung kok bisa tinggi. Mereka tidak bisa. Kemarin setiap kita turun demo. Hadir Pak, coba kita nilai Pak ya. Kita berpikir secara logika ini. Tanah ini dihargakan 5 juta. Apakah benar? Tim aprisanya Kabupaten Sumba Barat. Mana tim aprisal itu? Hitung-hitungannya. Masa di atas gunung itu 23 juta Pak? Ada datanya kita pegang. Kira-kira kalau tanah itu tanah milik Bapak,
pihak yang menolak atau pihak warga agar ada informasi yang lebih balance, seimbang ya. Dan konteks itu pertama ya dalam konteks prosesnya ya. Prosesnya itu mereka sampaikan bahwa tidak pernah ada musyawarah ya dalam penentuan harga. Harusnya pada saat kami pertemuan kedua ya bukan hanya disodorkan nilai tapi juga disodorkan tapi juga mereka mendengarkan apa atau nilai versi kami itu seperti apa. Nah, perencanaan ini termasuk di dalamnya itu adalah kita menyusun FS-nya. Jadi FS-nya ini kita susun dulu, studi kelayakan pengadaan tanahnya itu, sosialnya, ekonominya, kemudian bahkan sampai ke lingkungannya kita susun. Itu ada disusun FS-nya dan kita tunjuk konsultan penyusun FS-nya itu. Nah, dalam hal pengadaan tanah kalau kita khususkan di lokusnya ini jadi diskusi kita itu Senayan Tapir sampai Lamusung. Jadi awalnya itu saya sudah siapkan kronologis sebenarnya. Kronologis ini mulai dari awal sekali. Jadi diawali sebenarnya awalnya ini di Januari 2023. Januari 2023 ini karena sudah lama saya harus buka ini kan. Itu sosialisasi awal sekali. Itu belum masuk ke tahapan itu. Belum tahapan pengadaan tanahnya, baru disosialisasi waktu itu di aula kantor desa kantor camat Teluk. Waktu itu diundanglah ada perwakilan dari camat Tanuknya karena berkaitan dengan ada salah satu desa yang maksudnya itu desa Senayannya. Itu diwakili oleh Pak Sekcamnya kalau tidak salah. Kemudian juga ada dari desa Senayan, Tapir, Stulkrea, Arisuning, perwakilan 5 desa, kemudian Toga Toma. Waktu itu hanya disampaikan berkaitan dengan ada rencana kita mau bangun jalan dari Senayan sampai Tapir. Awalnya itu dari Senayan sampai Tapir. Nah, berkembanglah di diskusi awal tanggal 27 Januari itu. Wah, tanggung kalau sampai Tapir katanya. Dengan perwakilan dari Stulkrea, kemudian dari Lamusung. Minta juga teruskan sampai ke Lamusung katanya. Nah, kami kan waktu itu tidak sampai menyetujui kan karena waktu itu ada juga Pak Kadis kalau tidak salah ada Pak Kabit Bina Marga waktu itu saya sendiri menyampaikan lokasi yang awal itu lokasi yang awal Senayan sampai Tapir itu. Nah, usulan itulah dibawa ke pimpinan, akhirnya disetujui lah sampai Lamusung. Nah, ketika sudah disetujui ini, tentu kami dalam hal pengadaan tanah tidak serta-merta langsung kami ini. Nah, ada proses lain yang harus kami tunggu, yaitu penyusunan DID-nya jalan itu. Karena kami tidak bisa menentukan trasilnya ini. Bisa ada uang yang tidak terbayarkan ke pemilik tanah dari total 11 miliar itu masuk ke kantong pemerintah katanya. Padahal 11 ini sudah habis terbagi. Kita transfer termasuk yang 11 ini adalah yang kita titip di pengadilan. Jadi 11 itu yang tidak ada masuk ke kantong siapa semua. Bisa dipertanggungjawabkan dan sangat terbuka lah ya. Nah, ini bukti pada saat serah terima sertifikat atau segala macam. Dan ini bukti-bukti masyarakat yang bertanda tangan itu. Jadi pada saat kita menukar sertifikat dengan buku bank itu, jadi pemilik tanah ini membawa sertifikat asli, kami memberi buku bank. Jadi pembayaran melalui Bank NTB semua. Ini semua termasuk bukti mereka pada saat tanda tangan. Termasuk juga Pak, ada satu kalau kita mau bicara yang lain, ada namanya Rizal kan. Rizal ini dia sudah setuju, tapi dia ikut ke timnya mereka yang tidak setuju. Nah, ini bukti-bukti semua. Tidak ada yang kita rekayasa terhadap tanda tangan mereka setuju. Kan tidak mungkin masyarakat mau memberi sertifikat yang asli kalau mereka tidak setuju. Pada saat kita penyerahan hasil ini, tahapan penyerahan hasil itu adalah kami memberi buku bank, mereka membawa sertifikat yang asli.
Kalau misalnya ada indikasi misalnya pemalsuan tanda tangan terus kita undang masyarakat, itu tidak mau mereka datang kan? Tidak, mereka mau memberi sertifikat yang asli. Nah, semua sertifikat yang asli itu kadang kami pegang untuk kami lakukan proses sertifikasi di BPN, karena ada yang terkena sebagian, ada yang terkena kecil-kecil gitu kan. Nah, sertifikat aslinya itu diserahkan secara sukarela karena mereka sudah setuju kan. Kami memberi buku bank. Kan ada isu, ada pemalsuan tanda tangan, apa segala macam kan. Nah, masa kita palsukan 114 pemilik tanda tangan ini, dan mereka secara sukarela juga sudah memberi sertifikat yang asli, dan kita undang mereka datang juga. Terakhir Pak, ini kan mereka masukkan laporan polisi. Bagaimana sikap atau menurut Bapak kaitan dengan laporan yang mereka sampaikan? Ya, kalau itu kan haknya haknya masing-masing individu kan, ya kami ya taat saja sebagai hukum. Kami proses sudah kami sampaikan ke pada saat kami diminta keterangan sudah kami jelaskan semua apa yang saya jelaskan hari ini dengan bukti dokumen kronologis segala macam, ya tidak ada yang kami lewati dari 4 tahapan. Sudah dipanggil juga, sudah diminta keterangan ya. Keterangan hal itunya mungkin bisa dikonfirmasi keterangannya kan. Nah, semua itu kami tidak lepas dari ini dasar hukum ini. Ya, baik. Dan sudah dilakukan eksekusi kan. Ini pengadaannya 2023. 23. Karena fisiknya sekarang kan sudah Ya, 2023. bahkan sekarang itu sudah dinikmati oleh masyarakat, alhamdulillah kan. Aktivitas di sana sudah luar biasa. Terus kalau kita mau mengecek kewajaran permintaan 50 per areanya dengan kondisi saat ini, itu bisa kita dapat jawaban wajar nggak nilai 50 per area itu. Di 2024 kami ada istilahnya penilaian terhadap tanah sisa. Terhadap tanah sisa. Misalnya tanahnya Pak Unang waktu itu kena misalnya dari 2 area sisa 100 meter persegi, tinggal 1 area, tapi tidak bisa dimanfaatkan, kecil, segitiga, pokoknya tidak bisa dimanfaatkan lah. Nah, itu kami lakukan proses FS namanya studi kelayakan. Layak atau tidak kita nilai tanah sisa dari sisa pembebasan itu. Ada 14 pemilik tanah waktu itu kita nilai terhadap tanah sisanya itu. Nilai tertingginya setelah ada jalan dan berhotmake itu 25 juta. Di depan jalan sudah itu kan, karena sudah berhotmake. Itu sudah adanya nilai tertinggi tanah saat itu 2024 dengan adanya jalan. Sedangkan mereka pada saat itu minta 50 per area, belum ada jalan, belum ada apa. Nah, itu nilai kewajaran lah. Jadi kalau kita mau bandingkan ini nilai kewajaran permintaannya mereka dan apa segala macam. Sekarang nilainya ya main-main di situ. Sekarang itu 25, 30. Nah, ada yang tembus 50 itu. Kalau 50 dalam tali bangun. Sementara itu, persoalan pekerjaan infrastruktur jalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumbawa Barat melalui bidang Bina Marga Burhanuddin menyatakan bahwa alasan kualitas pekerjaan dapat dilakukan perbaikan pada masa pemulihan. Sedangkan berkaitan dengan adendum pekerjaan yang dilakukan selama 3 kali, itu dikarenakan alasan post mayor atau keadaan darurat.